Bapak Ibu CGP yang hebat. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Coba ini sudah sore nih, pasti sudah gitu. Bapak Ibu, saya pengen lihat Bapak Ibu masih semangat. Oke, terima kasih Bapak Ibu untuk jempolnya. Bapak Ibu, kita ketemu di Loka Karya yang kelima. Bapak Ibu, nanti untuk menyemangati diri kita sendiri, yuk mari kita beri tepuk tangan tapi dengan gaya berbeda, dengan melingkarkan tangan di atas sambil digoyang-goyang. Ayo. Oke Bapak Ibu, sebelum kita mulai kegiatan hari ini, mari kita pimpin kegiatan ini dengan berdoa dulu. Terima kasih Ibu, marilah Bapak Ibu semua kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih Bu Dwi Purwati. Mau izin share screen? Kelima ini nanti kita akan membahas tema yang berbeda. Kita pada Loka ini adalah pengelolaan program yang berdampak pada murid. Mohon izin saya mau memperkenalkan diri saya dulu. Saya adalah Ibu Mulyati, calon pengajar praktik angkatan 11 yang tempat kerja saya ada di SMA Negeri 1 Wedung. Tapi sebelum dimulai Bapak Ibu mari kita ice breaking dulu biar tambah semangat. Kasih tepuk tangan melingkar dong Bapak Ibu, semangatnya. Silakan Bapak Ibu, ini kita ice breaking dengan tema adalah bagiku dan untukmu. Nah, cara bermainnya bagaimana Bapak Ibu? Jadi saya akan menyiapkan satu pertanyaan dan saya lemparkan pada salah satu peserta di sini. Kemudian nanti peserta itu akan menjawab. Bapak Ibu akan menjawab untuk setelah itu menyebutkan nama teman yang lain untuk menjawab pertanyaan yang sama. Bisa dipahami ya Bapak Ibu? Kasih jempolnya dong. Bisa dipahami? Oke, kita mulai nggih. Pertanyaannya adalah, bagiku murid adalah, ini ternyata ada Bu Supratan Mahfuda. Bagiku murid adalah. Ya, terima kasih Ibu. Bagiku murid saya adalah masa depan negara saya. Itu Ibu. Terima kasih. Terima kasih Ibu, hebat sekali. Baik ini. Jadi murid adalah masa depan Indonesia. Ada lagi disebutkan ke siapa ini Bu? Ke Pak Fir Hadi yuk, Pak Fir. Saya murid itu adalah surga saya. Oke. Baik Bapak, murid menurut Pak Fir adalah surga saya. Oke Bapak Ibu. Maka kita akan masuk kepada tujuan belajar kita. Sesuai dengan speaking tadi bahwa bagiku dan untukmu, tujuan belajar kita adalah nanti CGP Hebat dapat mulai membuat sebuah perencanaan program yang di dalamnya ada judul program, tujuan, dan latar belakang program itu sendiri. Itu tujuan yang ingin kita capai. Kemudian Bapak Ibu, agenda kita pembukaan, penyampaian tujuan belajar, kesepakatan kelas, kerja kelompok, nanti ada galeri work Bapak Ibu, kemudian refleksi dan kesimpulan, yang terakhir adalah penutup. Oke, kita masuk ke agenda yang berikutnya, yaitu kesepakatan kelas. Hadir tepat waktu, menghargai sesama peserta, berpartisipasi aktif, on cam, kamera harus nyala. Mungkin ada tambahan Bapak Ibu? Oke, saya kira jempol-jempol ini sudah mewakili setuju nggih. Masuk kepada materi inti. Sebelumnya kita flashback dulu. Review aksi nyata yang sudah pernah kita lakukan, yang Bapak Ibu lakukan sebelumnya di Bagja. Bapak Ibu pasti kemarin sudah membuat desain program menggunakan Bagja. Ya, Bapak Ibu ada dua pertanyaan, nanti Bapak Ibu bisa menjawab secara langsung dengan raise hand atau mungkin bisa mengetikkan di kolom chat. Pertanyaan pertama adalah, program apa yang telah Bapak Ibu buat di Bagja dan siapa ini yang terlibat dalam mewujudkan program tersebut? Dan pertanyaan kedua, strategi apa yang Bapak Ibu gunakan dalam Bagja itu untuk mewujudkan program yang Bapak Ibu desain tersebut? Monggo ada? Oke, Pak Imam. Monggo Bapak Imam. Jadi saya ingin sharing sedikit nih, membuat prakarsa perubahannya itu Nikolida, jadi nilai ekonomis dari limbah dapur itu. Karena apa? Karena sekolah kami itu dekat sekali dengan pasar Karangbumi. Selain itu, sekolah saya itu halamannya itu sangat luas. Dari itu sampahnya banyak sekali, sampah daur. Maka saya punya inisiatif untuk membuat memberdayakan sampah-sampah tadi, sampah yang ada di, termasuk sampah yang ada di dekat pasar itu untuk dijadikan pupuk kompos. Jadi kami bersama rekan-rekan dan Bapak Kepala Sekolah, tentu saja dengan melibatkan siswa, kami ingin membuat
nilai lebih dari sampah itu sehingga memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Sehingga jiwa kewirausahaan siswa juga akan. Terima kasih Pak Imam, sangat luar biasa ini ide Prakasa Perubahannya. Jadi di sini Prakasa Perubahan yang diwujudkan dalam Bagja itu adalah terkait dengan bagaimana mengolah kembali limbah sampah yang ternyata itu kontekstual ada di lingkungan sekitar sekolahnya Pak Imam. Semoga bisa terwujud Pak dan terrealisasi sehingga bisa memberikan dampak yang positif baik itu untuk sekolah dan untuk siswa itu sendiri. Sudah mereview Bagja yang sudah kita buat kemarin, yang Bapak Ibu sudah buat. Sekarang kita masuk di kegiatan Loka ini, yaitu intinya nanti Bapak Ibu akan terbagi menjadi 2 kelompok, pembagiannya sudah ada. Kemudian setiap kelompok akan membuat sebuah rencana program yang berpihak pada murid. Rencana program itu akan Bapak Ibu tuliskan di Jamboard sesuai dengan kelompoknya, di mana di situ nanti ada kolom judul, tujuan dan latar belakang. Nah, kita lihat dulu kelompoknya siapa ini, kelompok 1, kelompok 2. Bisa dilihat dulu kelompok 1 adalah, kelompok 2 adalah Bapak Muhammad Imam dan Ibu Ratih. Nah, Bapak Ibu bisa persani atau melihat linknya di Google Jamboard ya, kelompoknya bisa dikerjakan di Google Jamboard ini, monggo. Sudah saya share, Bapak Ibu bisa dibuka. Nah, ini adalah glow-nya, di mana ada 2 kelompok. Slide 1 ada di kelompok 1 dan slide 2 di kelompok 2. Bapak Ibu tinggal mengisikan judul programnya apa, tujuan programnya apa, latar belakangnya. Untuk kalau yang minta nanti satu kelompok bisa mempresentasikan, membacakan hasil. Bisa ini Bu Ratih, monggo Bu Ratih. Untuk kelompok 2, di sini saya membuat program itu yang saya beri nama Gematoga. Gematoga di sini adalah singkatan dari Gemar Menanam Tanaman Obat Keluarga. Jadi tujuannya di sini untuk melatih kemandirian dan juga gotong royong murid-murid dengan melakukan Gematoga tersebut. Latar belakangnya karena di sekolah saya itu kebetulan ada asetnya berupa lahannya yang masih belum ditanami. Jadi di situ saya memanfaatkan aset itu untuk program Gematoga ini. Terima kasih Bu. Terima kasih Ibu Ratih dari kelompok 2 yang sudah mewakili Gematoga, latar belakang jelas, dan ini sudah berdasarkan aset yang ada. Oke, Bapak Ibu sekarang kita masuk ke siklus kedua yaitu Gallery Walk. Silakan. Oke, ini Gallery Walk-nya. Jadi peserta dari kelompok lain akan melakukan Gallery Walk, jalan-jalan ke kelompok lain. Kemudian setelah itu memberikan pendapat atas program kerja yang sudah ada di kelompok tersebut. Silakan Bapak Ibu. Silakan Pak Fir. Tadi ada komentar apa yang melatar belakangi daripada Gematoga. Seperti itu aja pertanyaan dengan Terima kasih Pak Fir. Jadi menjadi pertanyaan nih karena penasaran ya, yang luar biasa nih Pak Fir. Ini apa itu yang melatar belakangi? Kelompok 2 ada yang mengasih respon dah ini tadi Bu Ratih. Yang melatar belakangi dari program itu adalah karena saya melihat adanya aset di sekolah yang masih belum dimanfaatkan, sehingga kira-kira apa ya yang bisa saya lakukan, dan juga sekaligus di situ juga untuk melatih kemandirian juga gotong royong anak. Begitu Ibu, Pak Fir. Baik Bu Ratih. Nah, terima kasih Pak Fir dan Bu Ratih. Jadi bisa dilihat nih bahwa di Gematoga ini memang kelompok 2 melihat aset yang ada nih di lingkungan sekitar yang ada di sekolah. Jadi ini dimanfaatkan untuk desain menjadi sebuah prakasa perubahan. Oke Bapak Ibu, saya kira cukup unik dan menarik ini. Kemudian kita masuk ke sesi yang berikutnya. Masuk pada bagian refleksi. Ada 2 pertanyaan Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa menjawab secara langsung melalui forum virtual ini dengan raise hand, atau mungkin bisa diketik di kolom chat. Bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah mengikuti sesi Loka Karya 5 ini? Dan yang berikutnya adalah apa yang telah Bapak Ibu pelajari dari sekolah karya ini? Pak Firhadi, monggo. Ya, terima kasih Bu. Perasaannya lega, senang karena kami selesai yang apa yang dipelajari banyak hal, termasuk nanti bagaimana kita membuat alur kerja yang populer dari saya dan juga ilmu yang luar biasa. Baik Pak Fir, terima kasih. Hari ini Pak Fir dan beberapa teman tadi sudah ngetik di kolom chat, merasa sangat bahagia, senang, dan sangat lebih dipertajam lagi dengan ilmu baru yaitu Bagja. Oke Bapak Ibu, sangat luar biasa. Masuk di sesi terakhir penutup, di mana Bapak Ibu kita mencoba untuk membuat sebuah kesimpulan akhir dari pertemuan kita hari ini. Kesimpulannya apa ini Bapak Ibu? Sudah disampaikan Pak Fir dari refleksi, mungkin saya langsung memberikan kesimpulan bahwa
sudah mendapatkan ilmu di dalam program Guru Penggerak bisa mendesain sebuah rencana program yang berdampak positif untuk murid dan memberikan prakasa perubahan, baik itu untuk murid, kelas maupun untuk sekolah. Begitu ya Bapak Ibu, setuju nih dengan kesimpulannya? Oke, kita masuk ke yang terakhir yaitu doa, karena kita